A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Tsummal hamdalillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak dan Ibu, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin MSc, narasumber kita yang sama-sama kita hormati. Puji syukur kepada Allah SWT, alhamdulillah di tengah suasana COVID-19 seperti saat ini Allah masih memberikan kepada kita jalan untuk bersilaturahim, jalan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan majelis kita pada sore hari ini menjadi asbab turunnya berkah Allah kepada kita semua insya Allah. Kemudian salat dan salam kita sanjungkan kepada kedua kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga umat beliau yang tetap istiqamah menjalankan risalahnya sampai tiba hari yang dijanjikan. Bapak Ibu jamaah Zoomiyah dan YouTubiyah, ini istilah baru di era pandemi 19. Mari sama-sama kita awali acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pandemi coronavirus atau COVID-19 membuat para pemimpin negara di seluruh dunia mengambil kebijakan terkait jaring pengaman sosial atau social safety net. Selain mengkhawatirkan kelangsungan hidup penduduk miskin, kebijakan tersebut juga diperlukan mengingat pandemi ini diprediksi melahirkan jutaan orang miskin baru dalam tempo yang relatif singkat. Sejumlah peneliti dan lembaga riset di tanah air memprediksi jutaan orang miskin baru akan muncul akibat keganasan virus yang memukul sektor ekonomi dan juga bidang usaha. Kelompok masyarakat yang rentan ini adalah mereka yang hanya berada sedikit di atas garis kemiskinan, yang kini kehilangan pemasukan rutin. Data Bank Dunia menyebut terdapat sekitar 115 juta orang Indonesia yang masuk kategori rentan miskin akibat dampak ekonomi dari COVID-19. Jumlah ini tentu akan melengkapi penduduk miskin lainnya yang menurut data Badan Pusat Statistik sudah berjumlah 24,79 juta jiwa. Jumlah ini akan terus meningkat jika tidak ada program jaring pengaman sosial yang komprehensif. Nah, sebagaimana kita tahu Presiden Joko Widodo juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 110 triliun untuk perlindungan sosial yang dibagi dalam berbagai sektor. Program Keluarga Harapan, paket sembako, kartu prakerja, sampai kebijakan yang lain. Program ini digelontorkan dalam bentuk bantuan non-tunai dan juga bantuan tunai yang diharapkan mampu menunjang kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Kementerian Agama juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang percepatan pembayaran dan pendistribusian zakat serta optimalisasi wakaf sebagai jaring pengaman sosial dalam kondisi darurat COVID-19. Nah, yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah bagaimana sebetulnya konsepsi ekonomi Islam berupa zakat dan wakaf dapat berperan sebagai jaring pengaman sosial di tengah kedaruratan akibat pandemi ini. Telah hadir bersama kita seorang pakar yang tentu sudah tidak asing bagi kita semua. Beliau adalah dulu sempat menjadi man behind the gun-nya Basnas dan di dalam konteks perzakatan juga sangat dikenal. Pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab di Bogor, juga pengajar di kampus Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, dan saat ini adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin MSc. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan mendengarkan tausiah, paparan, mungkin pencerahan dari Profesor terkait dengan jaring pengaman sosial berbasis zakat dan wakaf. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk tidak berpanjang kalam, kami sampaikan bahwa sesi kita akan dibagi menjadi dua. Sesi pertama adalah paparan dari Bapak narasumber sekitar 20-25 menit, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Hanya Bapak Ibu yang diperkenankan untuk bertanya, yang mode unmute-nya akan dibuka oleh admin.
Kemudian kami juga menyiapkan 5 souvenir menarik untuk Bapak dan Ibu yang akan kami kirim langsung ke rumah Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu cukup di rumah saja, peserta terpilih nanti akan kami kirimkan souvenir yang menarik. Baik, berikutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Kiai Haji Didin Hafiduddin untuk menyampaikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan konsepsi Islam, zakat dan wakaf sebagai jaring pengaman sosial di tengah kondisi darurat kesehatan. Wa alaihi falatafadhal bifadlati mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu-Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama berada dalam satu majelis ilmu untuk membicarakan tentang konsep yang sudah lama sebenarnya diungkapkan oleh berbagai ahli tentang ziswab, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, dikaitkan dengan menghadapi berbagai macam musibah, terutama juga yang sekarang kita hadapi bersama, COVID-19 yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang bukan sekedar berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada kegiatan ekonomi. Sebelumnya kita mengetahui bahwa zakat itu, infak juga, wakaf juga, para ulama mengatakan al-ibadah al-maliyah al-istimaiyah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki posisi sosial yang sangat penting dan menentukan. Di berbagai kesempatan kita juga melihat di berbagai negara kawasan selalu zakat, infak, sedekah terutama, ya, itu selalu dioptimalkan kalau terjadi sebuah musibah yang dahsyat, musibah yang luar biasa. Dan memang salah satunya adalah tujuan dari zakat, sedekah, infak ini adalah untuk mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan yang kadang-kala terjadi tanpa diprediksi sebelumnya. Seperti COVID-19 ini juga, ya, yang bersifat pandemi global sekarang ini juga tidak pernah kita prediksi, tidak pernah kita bayangkan. Para ahli tidak pernah meramalkan akan terjadi musibah yang dahsyat ini. Dan sampai sekarang juga obatnya juga belum ditemukan. Mudah-mudahan walaupun demikian dengan doa kita, usaha kita yang maksimal, Allah akan segera mengangkat wabah ini sehingga manusia kembali hidup seperti biasa. Tapi saya melihat memang wabah ini akan merubah barangkali, ya, gaya hidup, merubah segala macam ini. Mungkin juga akan ada peradaban baru, ya, karena kita dipaksa untuk diam di rumah, bekerja di rumah, ibadah juga di rumah, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, tapi juga banyak manfaat hikmahnya, antara lain kita bisa membangun ketahanan keluarga dan juga kesalehan sosial kita diperkuat melalui wabah penyakit COVID-19 ini. Keahlian sosialnya luar biasa, kesalehan sosialnya ditekankan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terbaru, ya, nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan COVID-19. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya sudah direspon oleh MUI kita tentang dengan sebuah fatwa supaya tidak ragu-ragu lagi untuk menanggulangi masalah dampak dari COVID-19 ini dengan menggunakan harta zakat, infak, dan sedekah. Nah, saya bacakan, ya. Pertama, fatwa ini sebagai landasan dari diskusi kita pada sore hari ini. Pertama, pendistribusian harta zakat pada mustahik secara langsung diperbolehkan dengan ketentuan penerima termasuk salah satu golongan asnaf zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, ya, amil, mu'alaf, kulit utang, yang jumlahnya ada 8. Disebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil, dan seterusnya. Kemudian juga harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan sesuai dengan kebutuhan mustahik.
Jadi itu adalah dalam bentuknya ya. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Ya, dengan memberikan tambahan-tambahan modal misalnya untuk keterampilan. Tapi bagi mereka yang miskin, karena yang miskin itu berbeda dengan yang fakir. Kalau fakir memang betul-betul sifatnya konsumtif. Mereka tidak punya kegiatan, usaha, mereka juga tidak punya kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Tapi kalau miskin itu punya potensi, ya, kemudian juga punya keterampilan, tapi penghasilan jauh dari memadai. Dalam Al-Quran disebutkan itu, fa'amal safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Kapal itu adalah milik dari orang-orang miskin yang mereka bekerja di laut. Jadi sudah jelaslah Al-Quran perbedaan fakir dengan perbedaan miskin. Tapi dalam dampak dari COVID-19 ini, memang kita tidak bisa membedakan secara tegas mana fakir mana miskin. Tapi semua kita kategorikan dalam kelompok miskin. Yang jumlahnya juga semakin banyak, dari saya sampaikan ya, dari 20 sekian juta akan bertambah. Terjadi migrasi yang luar biasa. Karena kita menyadari bahkan kalau menurut Kadin itu, orang yang kehilangan pekerjaan, yang menurut saya juga adalah mereka akan menjadi orang miskin, itu bisa bertambah 30 jutaan. Bisa kita bayangkan. Bahkan ada ahli yang mengatakan kemungkinan kalau ini berlangsung lama, jumlah orang miskin akan di atas 100 juta. Ini tentu memerlukan penanganan yang serius. Pemerintah sudah melaksanakannya, tapi kita menyadari pemerintah sendiri tidak mungkin bisa berhasil melakukan ini tanpa dukungan dari umat, dari masyarakat, dari lembaga-lembaga zakat, ya, lembaga-lembaga infak, Basnas atau Lasnas, atau juga Badan Wakaf Indonesia yang dikenal dengan hadirnya ya kalau Badan Wakaf. Nah, jadi oleh itu maka perlu ada semacam dorongan dari kita semuanya supaya lembaga umat ini betul-betul melakukan apa yang bisa dilakukan secara maksimal. Ya, karena ini adalah merupakan salah satu bentuk dari jaring pengaman sosial ya yang sangat diharapkan dikembangkan, tentu perlu mendapatkan dukungan dari kita semuanya. Nah, pendistribusiannya untuk kepentingan kemaslahatan umum. Ya, pertama penerima manfaat termasuk tadi ya salah satu asbab fisabilillah. Jelas gitu ya asbab. Jadi kalau misalnya kemaslahatan umum itu masuk ke dalam fisabilillah. Yang kedua, pemanfaatan dalam bentuk aset kelola atau layanan bagi masyarakat umum, khususnya kemaslahatan mustahik, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan dan pengobatan, serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. Zakat mal bahkan ya boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat. Namanya ta'jiluz zakat, tanpa harus menunggu 1 tahun penuh. Ya, apabila telah mencapai nisab. Kalau di kita alhamdulillah kan kalau para pegawai karyawan itu sudah terbiasa mengeluarkan zakat sebulan sekali ketika penghasilannya mencapai nisab tanggal 25, tanggal 26 atau tanggal 1. Ya, demikian pun zakat fitrah boleh ditunaikan secara lebih cepat. Biasanya kan zakat fitrah itu ditunaikan menjelang Idul Fitri karena tujuan dari zakat fitrah adalah untuk menjaga agar jangan sampai pada hari raya yang mulia itu ada orang yang kelaparan, ada orang yang minta-minta. Itu tujuan. Tapi sekarang ini kita mengetahui bahwa betapa banyak orang yang miskin ya sejak dari beberapa bulan terakhir ini karena mereka tidak boleh bekerja di luar, ketatnya PSBB dan lain sebagainya. Maka boleh ditakjilkan, ya, diapakan, dipercepat. Malam sekarang ya, tanggal 12, tanggal 13 terusnya sampai dengan malam terakhir. Nah, kemudian juga kalau tidak terpenuhi kebutuhan zakat dengan zakat, maka kita harus mengeluarkan, diupayakan untuk berinfak semaksimal mungkin. Karena infak itu termasuk jaring pengaman sosial yang luar biasa, tanpa ada batas lisan. Apapun penghasilan kita, ya kita harus memperhatikan orang yang membutuhkan, tetangga kita dan lain sebagainya. Ya, jadi GPS ini ya jaring pengaman sosial ini harus dianggap sebagai bagian dari kehidupan kita. Ya, bahwa kita harus terlibat di dalam, kita memperhatikan tetangga, keluarga, lingkungan kita yang terdekat. Jangan sampai ada yang kelaparan. Apalagi kita misalnya sebagai orang yang sudah terpenuhi kebutuhan kita, kemudian ada tetangga
yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya kita biarkan. Ya, itu bukan termasuk umat Nabi. Laisa minna man batas sab'ana wa jaru jangan wa ya'lam. Bukan umatku orang yang tertidur karena kekenyangan sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Ya, dia biarkan padahal dia tahu. Nah, ini dikatakan laisa minna. Jadi jaring pengaman sosial itu keterlibatan kita bagian dari keimanan. Ya, bukan semata-mata masalah sosial. Ya, bukan semata-mata masalah kebutuhan yang bersifat manusiawi, tetapi juga berkaitan dengan keimanan kita. Laisa minna. Ya, kan juga dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, falyukrim jar. Hendaknya memuliakan tetangganya. Yang memuliakan tetangga itu artinya memperhatikan mereka, jangan sampai mereka kelaparan. Jadi memang mesti ada sebuah konsep yang dari umat ini untuk untuk memperkuat jaring pengaman sosial ini. Karena itu saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kalau di makalah nomor 5 ini ya, konsep jaring pengaman sosial mensyaratkan adanya instrumen yang bisa digunakan. Ya, jadi mensyaratkan adanya instrumen yang bisa digunakan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, zakat dan wakaf memiliki fungsi dasar. Ya, zakat dan wakaf memiliki fungsi dasar yang diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu zakat, wakaf, ya kemudian juga sedekah, infak sangat tepat untuk dijadikan sebagai jaring pengaman sosial. Sangat tepat. Ya, tentu kalau wakaf ada persyaratan tertentu yang dipergunakan adalah keuntungannya, ya hasilnya, manfaat dari itu bukan wakafnya sendiri. Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah bisa dihabiskan. Tapi kalau wakaf tidak boleh habis pokoknya. Jadi kalau misalnya wakaf produktif yang sekarang sudah boleh dikembangkan atau wakaf yang disimpan di bank-bank syariah, itu keuntungannya bisa dipergunakan masuk ke dalam ini jaring pengaman sosial. Nah, kemudian agar fungsi zakat, infak, sedekah, wakaf ini sebagai GPS berjalan efektif, ya, apalagi kalau khawatir lama ini ya, maka konsolidasi kekuatan zakat dan wakaf pada kelembagaan amil dan nazir yang amanah menjadi sangat penting. Jadi saya kira tetap saja, kalau menurut saya fungsi utama dari amil itu harus kita perkuat, karena zakat itu bukan urusan pribadi ya, bukan urusan pribadi antar muzaki dengan muzaki semata-mata, tapi juga ada urusan kelembagaan. Jadi kita kelembagaan amil zakat itu sebagaimana dinyatakan oleh undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat dan juga fatwa MUI pada dua. Pertama ada Basnas, ya, yang kedua ada LAS, ya, lembaga amil zakat. Tapi juga misalnya lembaga amil zakat itu juga bisa bekerja sama dengan masjid-masjid atau dengan organisasi masyarakat. Jadi atur sedemikian rupa sehingga berjalan dengan baik. Nah, karena itu penguatan kesadaran juga kita juga timbal baliknya begitu ya. Bukan sekedar lembaga zakat, ya amil zakat kita suruh lebih aktif, ya, lebih produktif, lebih turun ke bawah, tapi juga penguatan kesadaran untuk berzakat dan berwakaf pada lembaga resmi harus ditingkatkan, begitu ya. Jadi harus ditingkatkan penguatan kesadaran untuk berzakat dan berwakaf pada lembaga resmi harus ditingkatkan. Kesadaran berzakat melalui amil zakat, kesadaran berwakaf juga melalui nazir. Ya, kalau muzaki lebih senang membayar langsung ke mustahik, maka fungsi zakat sebagai GPS akan melemah. Ya, fungsi zakat sebagai GPS akan melemah. Tapi ketika zakat bisa dikonsolidasikan oleh lembaga zakat resmi dengan baik, maka fungsi sebagai GPS akan semakin kuat. Jadi perkuat jaringan-jaringan, ya, karena mereka juga sekarang kita lihat, ya, ambil zakat, Basnas di mana-mana bergerak luar biasa dengan perhitungan-perhitungan dengan data-data yang akurat. Basnas juga pusat maupun daerah juga begitu. Mereka punya data-data yang akurat untuk melihat siapa yang segera untuk diberikan bantuan ini. Jadi ketika zakat itu bisa dikonsolidasikan oleh lembaga zakat resmi dengan baik, maka fungsi sebagai GPS akan semakin kuat. Nah, kemudian yang ketujuh, orientasi utama dalam GPS ini adalah
bagaimana menjaga kelangsungan hidup manusia. Jadi orientasi ke situ. Yang disebut dengan hifdzun nafas. Ya, hifdzun nafas. Kan kita mengetahui bahwa ada maqasid syariah itu salah satu yang penting adalah hifdzun nafas. Menjaga kelangsungan hidup manusia. Ya, jangan sampai rusak kehidupan. Ya, jangan sampai terkena wabah, jangan sampai terkena kelaparan. Fatwa MUI dan para ulama di berbagai macam negara yang membolehkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah juga salah satunya adalah untuk menjaga hifdzun nafas, menjaga diri, ya, menjaga tubuh, menjaga fisik, menjaga nyawa, menjaga manusia. Ya, karena ada kaidah kan bahwa daf'ul mafasid qadamun ala jalbil masalih. Ya, menolak yang mafsadat, yang merusak harus didahulukan ketimbang mengambil yang maslahat. Bahwa berjamaah di masjid misalnya itu adalah suatu kemaslahatan. Tetapi kalau berjamaah menimbulkan masalah, penyebaran COVID-19 semakin masif, maka itulah yang kita ambil, yang itu kita ambil. Ya, daful masajid, mafasid yang kita ambil. Ya. Demikian pula ini ya, orientasi utama dalam GPS ini bagaimana menjaga kelangsungan hidup manusia. Karena itu, desain program yang dilakukan lembaga zakat, lembaga wakaf harus didesain seefektif dan setepat mungkin. Ya, harus efektif dan setepat mungkin. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah bagaimana kita memfungsikan badan amil zakat dan wakaf ini untuk menjadi pilar utama dari jaringan pengaman sosial. Nah, kemudian prinsip program JPS tetap juga harus kita melakukan dengan prinsip manajemen yang terbuka, misalnya transparan. Ya, pelaporannya kalau bisa setiap waktu bisa dilihat. Ya, berapa yang masuk, berapa yang keluar, untuk apa harus. Ya, tapi yang namanya manusia selalu ada peluang untuk melakukan kejahatan dimanapun. Ya, termasuk dalam kondisi banyak yang hidupnya parah misalnya kondisinya, tapi tetap saja yang namanya setan banyak mengganggu. Ya begitu. Oleh itu maka perlu transparan, akuntabel, cepat penyampaiannya ini. Perlu ada jaringan apa? Jangan sampai kita mendengar tiba-tiba ada orang yang 2 hari tidak makan. Mendengar berita setelah, walaupun berita itu dibantah oleh keluarganya, tapi itu kan suatu berita yang sangat mengerikan. Ya, seolah-olah tidak berfungsi itu jaringan pengaman sosial itu. Ya, dan saya khawatir juga ke depan, apa yang kalau diprediksi ini sampai dengan Agustus itu akan banyak masalah. Ya, maka perlu cepat penyampaian. Datanya harus jaringannya harus kuat, langsung dan tepat sasaran. Ya, misalkan kalau kita langsung, jadi tidak perlu ada birokrasi yang terlalu itu ya di dalam JPS ya ada langsung cepat sasaran, mampu mendorong partisipasi publik secara lebih luas itu penting. Ya, terus kita lakukan edukasi pada masyarakat dengan contoh-contoh, ya, gambar-gambar ditayangkan supaya publik itu juga ikut berpartisipasi secara kuat. Ya, ini adalah bagian dari kebutuhan kita, bagian dari tugas kita. Ya, ini bukan masalah orang lain, masalah kita. Ya, apalagi bagi orang yang beriman kan. Taral mu'minina fi tarahuhim wa ta'atufihim kamasil jasadil wahid. Ya, kalau lihat hubungan muslim dengan muslim ya, dalam kasih sayangnya adalah seperti satu tubuh. Yastakan min untum da'a lahu sajdatun wa huma. Kalau yang satu sakit maka yang lain itu merasakan sakitnya. Nah, ini kondisi yang semacam inilah. Kesalahan sosial ini juga harus menjadi edukasi kita pada masyarakat. Ya, bukan semata-mata kesalahan individual. Ramadan ini mengajarkan kepada kita kesalahan individual yang kuat, sekaligus juga kesalahan sosial yang sangat kuat. Nah, kemudian juga lembaga zakat dan wakaf tadi harus bisa memastikan kelima hal itu akan terrefleksikan dalam program yang dilakukan. Transparan, akuntabel, cepat penyampaiannya, langsung dan tepat sasaran, kemudian juga mampu mendorong partisipasi publik. Nah, kemudian saya melihat fokus program JPS ini pada kondisi pandemi diarahkan dalam, ya, pertama program darurat kesehatan itu harus menjadi program utama juga. Program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi. Jadi 2 saja kalau misalnya itu ditekankan dari awal JPS dari zakat dan wakaf itu untuk menangani tadi program darurat kesehatan, karena terus-menerus berjatuhan orang yang sakit, ya juga yang meninggal dunia, ya akan punya dampak yang luar biasa. Jadi program darurat kesehatan
dan program darurat sosial ekonomi. Keduanya berorientasi pada penyelamatan manusia. Nah, tadi itu ya. Keduanya berorientasi pada penyelamatan manusia, baik dari penyakit COVID-19 itu sendiri, ya, maupun dari kelaparan akibat itu ya. Jadi kalau program darurat kesehatan itu akibat dari penyakit COVID-19, wabah COVID-19 itu. Maupun juga dari kelaparan akibat ketidakberdayaan. Kelaparan akibat ketidakberdayaan menghadapi dampak sosial ekonomi ya dari pandemi COVID-19 ini. Itu kan luar biasa dampak sosial ekonomi, sangat dahsyat. Ya, akan bertambah terus orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tidak berdaya dari ekonomi, orang yang tidak bisa mampu mengatasi kebutuhannya sendiri. Dan ini akan terjadi luar biasa. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa diatasi dengan baik. Nah, akhirnya yang saya sampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan JPS ini juga sangat tergantung pada kekuatan data penerima manfaat. Ya, jadi kita kan data selalu salah. Ya, untuk satu RW banyak yang hanya diberikan 10 misalnya ya, dan sekarang ini 10 bungkus padahal jumlahnya 30-40 kali masalah juga. Ya, karena itu maka kesempatan sekarang juga, terutama lembaga umat, saya mengharapkan betul-betul untuk memiliki data yang akurat, ketepatan data. Kalau bisa, ini Mbak Idris itu yang terkenal ya. Di Bogor berapa sebenarnya misalnya orang yang miskin ya. Kemudian di Jakarta apalagi di tempat-tempat lain juga begitu. Ini akan menyebabkan program JPS ini berhasil kalau ada kekuatan data penerima. Ini tidak asal tidak asal dibagikan. Karena kita melihat kalau asal dibagikan, apalagi di jalan-jalan, banyak orang yang berlebih, sementara banyak orang tidak mendapatkan. Ya, banyak yang mendapatkan berlebih, tapi juga pada sisi lain banyak orang tidak mendapatkan. Nah, lembaga zakat dan wakaf harus memiliki basis data, ya, calon penerima manfaat yang baik dan sistematis. Jadi saya kira ini perlu dilakukan oleh kita supaya betul-betul jaringan pengaman sosial itu juga satu langkah-langkah strategis ya, merupakan instrumen agama ya untuk menghidupkan ya saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah akibat COVID-19 ini, baik yang berkaitan dengan musibah kesehatan, darurat kesehatan maupun juga darurat sosial ekonomi. Mudah-mudahan obrolan kita sore hari ini, saya ucapkan terima kasih pada Bapak di Kementerian Agama yang memfasilitasi ya diskusi atau mengaji atau ngobrol ya obsesi ini ya, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk diberikan pada teman-teman dibahas di LAS ya, lembaga-lembaga umat yang lainnya, sehingga bisa menyatu. Sekarang ini persoalan bagaimana kita jaringannya kita perkuat seluruh Indonesia. Itu yang kita harapkan. Sangat indah sekali kalau misalnya Kemenak ya dengan Basnas menjadi yang utama ya, menjadi tiang utama untuk melakukan jaringan ini. Sehingga kita punya ini sebenarnya harus pelajaran bagi kita. Kita harus punya pengalaman yang maksimal dari keadaan ini. Ya, sehingga mudah-mudahan sih tidak terjadi, tapi kita sudah siap terus. Jepang sebagai contoh kan sebuah negara yang paling banyak terjadi gempa ya. Sehingga gempa itu bagian yang diedukasi pada anak-anak sekolah, pada masyarakat. Sehingga ketika terjadi gempa, mereka sudah terbiasa menghadapi, tidak panik. Dan ini kan musibah ini juga luar biasa. Berbeda dengan musibah alam biasa. Kita punya pengalaman di Aceh ya, ketika terjadi tsunami itu. Nah itu ternyata luar biasa. Banyak orang kaya jatuh miskin pada saat itu. Ya, jatuh miskin langsung, sehingga hampir semuanya kan masyarakat Aceh ketika itu banyak yang mengalami ketidakberdayaan dalam bidang sosial ekonomi. Nah, akhirnya harusnya itu semua dijadikan pengalaman, ya, menjadi pengalaman supaya ketika terjadi musibah semacam ini kita siap dengan baik langkah-langkah yang harus dilakukan. Kita punya potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf itu potensi umat yang luar biasa. Nah, saya berharap juga pada umat untuk tidak ragu-ragu untuk berkorban ya, untuk memberikan sebagian penghasilannya, pendapatannya untuk kepentingan musibah ini, mengatasi musibah ini. Ya, saya sangat berharap semuanya ada kesadaran tauhid, kesadaran keimanan. Itu adalah saudara-saudara kita yang harus kita bantu, yang harus kita dorong. Tidak boleh kita biarkan. Ya, dan dengan demikian ini adalah gerakan bersama umat Indonesia, bangsa Indonesia untuk menyelamatkan saudara-saudara yang menderita
dampak dari wabah COVID-19. Mudah-mudahan obrolan kita akan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap dan komprehensif sekali pembahasan dari Prof. Didin Hafidudin tadi terkait dengan bagaimana peran zakat dan wakaf sebagai jaring pengaman sosial di tengah kondisi darurat kesehatan. Kalau boleh diklasifikasi, barangkali ada 3 hal ya. Yang pertama adalah tentu dalam hal ini juga data terkait penerima jaring pengaman sosial itu juga harus akurat karena mereka lah yang menjadi sasaran utama dari JPS ini. Kemudian juga karakteristik dari lembaga-lembaga zakat dan wakaf yang harus memenuhi syarat tadi sebagaimana disampaikan oleh Prof. Didin, dan mekanismenya ya. Tadi kita mendengar bagaimana kalau muzaki itu membagikan zakatnya langsung kepada masyarakat, kepada mustahik tanpa melalui lembaga-lembaga yang profesional, cita-cita untuk menjadikan zakat sebagai jaring pengaman sosial atau juga mungkin wakaf, itu sulit ya kalau misalnya masyarakat masing-masing membagikan zakatnya langsung ke mustahik ya Prof ya? Ya. Jadi harus lewat lembaga-lembaga yang kredibel, yang profesional, supaya mekanismenya bisa diatur dengan lebih baik. Bapak dan Ibu, kita punya waktu setengah jam ke depan untuk berdiskusi. Dan tayangan ini, talk show kita juga ditayangkan live streaming di channel YouTube Bimas Islam TV. Jadi teman-teman yang tidak bergabung di Zoom juga bisa menyaksikan di channel YouTube Bimas Islam TV. Kemudian teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan kepada Prof. Didin bisa aktifkan mode raise hand atau mengetikkan nama di kolom chat. Lebih baik kalau ada nama kota atau lembaga tempat Bapak dan Ibu bernaung seperti LAS atau LKSPWU atau Nazir dan sebagainya. Sudah nampak di sini Bapak Hamzah Giling sudah mengaktifkan mode raise hand, kemudian juga Ibu Basaria Nenggolan. Saya akan buka dulu mode unmute untuk Bapak Hamzah Giling ya. Kami persilakan. Halo, Assalamualaikum Pak Hamzah, sudah bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa langsung ya, Pak Hamzah ya. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Ya. Terima kasih juga pada Pak Prof. Kiai Didin Hafidudin. Singkat saja dari saya bahwa dalam realitasnya pengelolaan zakat khususnya di Indonesia ya, kita melihat bahwa sampai hari ini juga belum terasa belum maksimal ya. Terutama misalnya pengelolaannya di daerah-daerah tertentu ya yang sebenarnya potensial sekali untuk itu tadi membantu atau menyupport perekonomian masyarakat. Namun sampai hari ini juga kita lihat masih sangat belum optimal ya. Ada perlu langkah-langkah yang sangat strategis dan mungkin bisa juga lebih modern pengelolaannya. Oleh karena itu saya mau menyampaikan pertanyaan kepada Pak Prof. Kiai Didin Hafidudin bahwa metode yang paling tepat kira-kira apa yang harus terobosan baru di dalam pengelolaan zakat sehingga bisa lebih efisien, bisa lebih efektif itu untuk menjamin perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang di bawah ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di sebagian masyarakat kita ada juga Prof yang saya kurang mengerti ya, apakah bagian dari pandangan keagamaan atau bagaimana ketika ingin membagikan zakat itu dia mengumpulkan masyarakat ke rumahnya, ramai-ramai dibagikan zakat. Nah itu kalau mekanismenya masih semacam itu, apakah juga cukup efektif sebagai jaringan pengaman sosial? Kita tampung dulu ya Prof ya, ada pertanyaan berikutnya. Baik, silakan. Baik. Ada penanya sudah antri cukup banyak di kolom chat. Saya ingin persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Hasan Ma'ruf. Hasan Ma'ruf dari Jakarta Barat. Ya, halo, Assalamualaikum Pak Hasan. Assalamualaikum. Bapak Hasan Ma'ruf dari Jakarta Barat, kami persilakan. Assalamualaikum Pak. Ya, belum terhubung.
Prof, ada pertanyaan juga melalui kolom chat, ini sifatnya private. Pertanyaannya adalah, seberapa signifikan sebetulnya peran zakat dan wakaf kalau dilihat dari persentase besaran atau potensi zakat dan wakaf sebagai jaring pengaman sosial di tengah jumlah umat Islam di Indonesia yang demikian banyak. Terlebih tadi disebutkan potensinya bisa sampai ratusan juta orang yang mendadak jatuh miskin, di mana orang miskin merupakan salah satu mustahik zakat. Dua pertanyaan, Prof. Boleh terlebih dahulu ditanggapi, silakan. Baik. Terima kasih Pak Hamzah. Hamzah Giling ya. Giling, betul. Memang kita menyadari bahwa Basnas maupun LAS ya itu memang belum maksimal, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Ya. Masih belum memperlihatkan sebuah lembaga yang kuat, terutama di daerah-daerah yang dulu juga saya pernah ya memimpin Basnas, juga permasalahannya di situ, SDM ya, program-programnya jelas, data juga, database mustahik muzakir. Tapi sekarang saya lihat bahwa Basnas pusat itu sudah luar biasa ya, aksa percepatannya dalam program-program itu. Nah ini mestinya bahkan sekarang Basnas pusat itu sudah punya database tentang orang miskin se-Indonesia, ya, karena bekerja sama dengan pihak lain. Nah kita ini jangan enggan bekerja sama, harus membuka diri ya, termasuk juga di daerah. Di daerah itu juga pengurus Basnas harus mau membuka diri dengan lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga swasta maupun pemerintah, supaya input-input yang positif itu akan bisa dipergunakan oleh kita dengan sebaik-baiknya. Nah, karena zakat itu begini, dan ini sebenarnya memudahkan ya. Zakat itu sistemnya desentralisasi, bukan sentralisasi. Ya, jadi zakat itu bukan dari daerah dikumpulkan di pusat, bukan. Tapi misalnya karena ada hadis ya dari Mu'adz bin Jabal, ukhadhu min agniyaihim faturadu fi fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya setempat untuk dibagikan pada orang miskin setempat. Jadi bisa dilakukan, ya. Jadi bisa memang hitungan orang miskin secara nasional memang sangat membuat kita miris gitu ya, bisa 100 juta lebih memang. Tapi kalau kita coba perhitung dengan daerah, ya, siapa tahu bisa diatasi oleh daerah. Tentu dengan kerjasama. Sekali lagi, jangan kita sendiri bekerja sama dengan pemerintah, dengan majelis ulama, dengan organisasi Islam, organisasi masyarakat, diajak oleh kita. Harus membuka diri. Saya pernah menyampaikan bahwa untuk penguatan lembaga zakat di Indonesia itu ada 5. Ya, pertama adalah sosialisasi edukasi yang terus-menerus tentang pentingnya zakat. Yang kedua, penguatan lembaga. Ya, ini metode-metodenya. Ya, sehingga menjadi lembaga yang amanah. Ya, kemudian yang ketiga, programnya yang jelas yang disampaikan pada masyarakat, program baik yang konsumtif maupun yang produktif. Yang keempat, regulasi yang harus diperbaharui terus, ya, aturan-aturan, mekanismenya. Dan yang kelima adalah yang berkaitan dengan kerjasama dengan berbagai daerah. Saya kira itu kesempatan sebenarnya, kita punya peluang sekarang ini untuk melakukan 5 hal itu sehingga bisa lebih efektif. Saya yakin bisa gitu, walaupun jumlah orang miskin semakin banyak, tapi bisa diatasi. Dan jangan lupa, masyarakat Muslim Indonesia terkenal masyarakat yang pemurah, bahkan di dunia nomor 1 kan, ya bayangkan itu. Di Indonesia itu punya sifat yang khas, yang luar biasa masyarakatnya, paling pemurah di dunia tuh. Ya, kita harus manfaatkan ya. Sekarang saja kan, ya. Kita lihat coba di TV ya, di berbagai media ya, laporan penerimaan dana untuk COVID-19 ini kan miliaran. Jadi sebenarnya ada potensi, ada peluang ya. Ada kerjasama, kerjasama ya. Saya kira itu adalah merupakan metode-metode yang terobosan ya, termasuk juga setiap daerah punya data. Ya, memang kalau data secara nasional agak berat ya. Tapi kalau misalnya Bogor punya data berapa sih orang miskin, ya, Sukabumi misalnya ya, kemudian juga Bekasi, ya, kemudian juga Tangerang, saya kira bisa itu. Kita sekarang karena tiap sore itu di sebuah stasiun televisi ada kepala daerah yang menggambarkan mereka juga sekarang sudah concern pada data-data itu. Karena banyak yang salah sasaran ketika dibagikannya itu. Ternyata mereka bukan orang yang fakir miskin. Begitu. Kemudian yang kedua, seberapa signifikan ya? Memang kalau sendirian ya tidak akan terselesaikan. Di sini saya katakan perlunya kerjasama. Karena kerjasama itu sangat penting, Ya,
jangan masing-masing lembaga berjalan sendiri, ya, mempublikasi sendiri itu akan menyulitkan. Apalagi kalau sendiri, ya. Saya sebagai muzaki, ya seperti dikatakan Bapak moderator tadi, saya sebagai muzaki misalnya dikumpulkan di rumah saya, ya, misalnya begitu ya, dibagi 50.000 per orang, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan sering ada kecanduan orangnya itu juga. Pernah ada pengalaman di suatu daerah dulu tahun berapa, 2013 ya, ada seorang yang kaya itu yang mengumpulkan orang-orang miskin di rumahnya, kemudian sampai ada yang meninggal dunia kan, 3 orang ketika itu, ya. Kemudian saya mengurus meminta tim dari Basarnas Pusat untuk datang ke sana, siapa TKP yang mustahiknya. Ternyata dari tahun ke tahun itu juga. Kan ini masalah kita, ya. Tidak menyelesaikan masalah kalau begitu. Hanya sifatnya karitatif yang sifatnya sementara. Ya, padahal kan bisa dihimpun oleh kita, bisa dibuat skala prioritas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan zakat itu kan bertugas untuk memotong mata rantai kemiskinan. Ya, kalau misalnya masyarakat itu punya masalah dalam bidang pendidikan, ya Basnas atau lembaga zakat bergerak di bidang pendidikan. Kalau punya masalah kesehatan, bergerak di bidang kesehatan, begitu ya. Jadi sebenarnya punya pengalaman ya dalam mengatasi masalah. Cuman sekarang kan dasarnya cepatnya luar biasa. Apakah pandemi COVID ini? Gitu Pak. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa. Ini juga sudah menjawab pertanyaan dari pemirsa di channel YouTube melalui siaran live streaming. Beliau bertanya tadi apa kelebihan dari pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat dibandingkan dengan yang direct giving. Sudah terjawab ya dengan paparan dari Profesor tadi. Kemudian kami sampaikan selamat berbuka kepada teman-teman di Indonesia bagian timur. Pak Hamzah nampaknya sudah mulai berbuka puasa ya Pak Hamzah ya? Ya, baik. Berikutnya yang ingin bertanya silakan mengaktifkan mode raise hand. Sudah ada Bapak Ahmad Nasiruddin. Kemudian Bapak di kolom chat ada Ibu Habibah dari Depok. Kami persilakan 2 orang terlebih dahulu. Yang pertama Bapak Ahmad Nasiruddin, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini bisa ikut meeting di Zoom di Mas Islam. Ada beberapa pertanyaan. Perkenalkan, saya Nasir dari Bogor dan dari Komunitas One Day One Juice, Prof. Komunitas Odoj. Bagaimana sebetulnya saya ingin bertanya tentang peran komunitas terkait dengan penghimpunan zakat ataupun ini untuk JPS ini. Karena komunitas ini kan punya basis yang member yang cukup banyak. Nah, sebaiknya seperti apa jika memang ada arahan-arahan tertentu untuk komunitas-komunitas yang memang bisa mengaktifkan ataupun bisa turut menyumbang dalam gerakan sosial zakat fitrah yang lebih masif lagi. Itu aja mungkin. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan komunitas-komunitas yang ada fungsi filantropinya, bagaimana mungkin ada arahan. Kemudian dari Ibu Habibah, Umi Said dari Depok. Halo, Assalamualaikum. Kita buka dulu mode unmute-nya. Silakan Ibu Umi Said, Ibu Habibah dari Depok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk pengelolaan zakat ini kurangnya edukasi terhadap pengurus-pengurus zakat di tingkat bawah, seperti tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan. Sepertinya hanya baru tersentuh di tingkat kota ataupun kabupaten. Padahal potensi-potensi zakat dan wakaf itu yang banyak bersentuhan langsung pengurus-pengurus zakat di tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan. Tetapi karena SDM-nya kurang memadai sehingga kurang maksimal baik pengelolaan maupun pengelolaan maupun pendistribusian zakatnya. Karena itu mungkin melalui media ini kami, karena saya juga pengurus zakat di tingkat kecamatan, kami berharap adanya edukasi yang mumpuni kepada pengurus-pengurus zakat di tingkat kecamatan seperti itu. Dan kemudian pengawasan, karena banyaknya pengawasan itu pun masih sangat kurang terhadap pendistribusian
harta ataupun pendapatan dari zakat wakaf itu sendiri, sehingga masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan pendistribusian zakat, dan kemudian membuat orang hilang kepercayaan untuk menyalurkan zakatnya atau wakafnya melalui lembaga-lembaga yang telah ada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Ya baik, Pak Ahmad Nasiruddin dari Bogor ya, dari komunitas Odoj ya, One Day One Juice. Ya, makanya saya katakan tadi perlu kita koordinasi, kemudian tahun saling kerjasama ya. Dan kita berharap juga pengurus Basnas, pengurus masjid memanfaatkan ini komunitas ini. Ya, mereka menjadi ujung tombak ya dari penggalian potensi zakat, infak, sodaqah dan wakaf yang dimiliki oleh masyarakat kita. Perlu itu pengurus-pengurus Basnas di daerah, ya di kecamatan seperti Ibu tadi dari Bekasi, Bu Habibah ya, itu perlu juga tuh memanggil ya komunitas-komunitas yang ada di kecamatan, di desa-desa, kemudian juga pengurus-pengurus masjid. Itu sebenarnya sudah berkali-kali kita lakukan dulu ya, tapi karena memang begitu luas ya masyarakat kita, negara kita ya, sehingga belum tercapai secara menyeluruh. Bahkan di suatu kabupaten di Kalimantan kalau tidak salah, itu ada bupatinya ketika itu betul-betul memanfaatkan Basnas itu untuk bersama-sama. Ya, setiap ada musibah selalu bersama-sama pemerintah dengan Basnas daerah itu, sehingga bisa terselesaikan. Bahkan di satu daerah ya ada satu daerah yang tidak ada orang minta-minta di lampu merah itu, ya, karena dilakukan bersama ya oleh pemerintah daerah dengan pengurus Basnas. Kalau ada yang minta-minta dicatat, kemudian diapakan yang dibutuhkannya, kemudian diawasi, dibimbing, sehingga tidak ada tuh dalam waktu 2 tahun tidak ada mereka minta-minta. Kan biasanya kan di bulan Ramadan ini peminta-minta luar biasa tuh, ya di lampu-lampu merah itu kan. Sekarang itu kan juga ada pemandangan yang tidak baik ya bagi kondisi masyarakat kita. Makanya sekali lagi perlu sekali dilakukan kerjasama. Nasiruddin, silakan misalnya aktif juga dari pihak komunitasnya gitu. Ya, jadi maksud saya jangan menunggu diundang begitu ya. Kita bangun tanggung jawab bersama. Misalnya gini, komunitas Odoji ini di Bogor ini ya meminta ketemu misalnya pengurus Basnas atau pengurus masjid atau MUI, bagaimana memanfaatkan komunitas ini secara bersama-sama bisa mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan kesehatan. Ya? Nah itu jadi aktif juga dari kitanya. Kebanyakan kan kita itu ingin diundang seolah-olah bahwa tugas zakat itu tugas Kementerian Agama dan tugas dari Basnas atau bukan. Tugas kita bersama. Gerakan zakat ini bukan gerakan pemerintah, gerakan kita, gerakan umat, karena manfaatnya akan ada umat itu sendiri. Nah kemudian juga jangan salah menyalahkan satu dengan tapi memperbaiki, terus diperbaiki apa kekurangan kita, apa kelemahan kita. Nah kemudian saya setuju gitu dengan pengawasan yang kurang ya. Kita akui lah ya bahwa pengawasan itu memang perlu dilakukan. Transparan saya katakan tadi ya, punya data ya pengurus zakat di kecamatan itu atau di daerah itu berapa yang berhasil digali ya, dan kemana saja diberikannya itu perlu ada pelaporan. Kalau bisa pelaporannya ya laporan yang sifatnya yang sifatnya rutin. Kemudian membuka masukan-masukan dari masyarakat. Ibu Habibah kan juga pengurus Basnas di kecamatan. Nah, silakan dimanfaatkan. Ya, komunikasi dilakukan dan kita perlihatkan bahwa kita ingin kerjasama. Tanpa kerjasama, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah. Apalagi masalah di kita kan semakin hari semakin berat. Orang miskin semakin banyak. Jadi itu sekali lagi, ini masalah kita bersama. Saya berharap juga siapapun yang mendengar dari obrolan ini, ya pimpinan organisasi, mari kita kerjasama. Ya, supaya kita bisa menyelamatkan umat kita dengan dana yang dimiliki oleh umat, dari umat untuk umat. Dana zakat, dana wakaf itu adalah dana amanah, ya, bukan dana pribadi, bukan dana organisasi, tapi dana amanah harus dikembalikan kepada umat. Ya, amil zakat ataupun nadir wakaf itu hanyalah sebagai petugas saja yang menjembatani antara pembeli dengan penerima. Jadi artinya harus disadarkan bahwa itu ini adalah dana amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan sekedar kepada sama pengurus tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin
Saya optimis karena ternyata begini, Pak Moderator ya, ternyata laporan resmi dari lembaga resmi itu, bahkan juga cuma dirasakan, itu ada peningkatan, ya, ada peningkatan pemberi zakat setiap tahun, antara 20 sampai 30% peningkatannya itu. Jadi bukan berkurang. Dulu ketika musibah terjadi pada tahun 2007 atau 2008 begitu ya, terjadi inflasi yang luar biasa itu. Ternyata juga lembaga-lembaga zakat tidak mengalami itu. Orang semakin semakin banyak. Model sekarang saya yakin semakin banyak orang yang berzakat, berinfak, bersedekah. Karena ada kesadaran keimanan bahwa sedekah itu dapat menolak musibah kan. Sedekah itu tadfa'ul bala. Demikian pula sebuah kesadaran tauhid bahwa harta yang dikeluarkan infaknya tidak akan berkurang. Mana qasamalun min sedekah. Ini saya kira potensi-potensi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu Pak Moderator ya. Baik, aduh hatur nuhun, luar biasa sekali Pak Profesor penjelasannya, komprehensif sekali. Kemudian saya ingin beri kesempatan kepada pemirsa Zumi ya, dan juga dari YouTube ya. Ini ada Ibu Fatmawati, memang pakai P ini Prof seperti dari Sunda, tapi beliau ini adalah pengurus UPZ Kecamatan Allah, Kabupaten Nrekang. Halo, Assalamualaikum Ibu Fatma, sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Nrekang ya? Iya. Iya, disilakan setelah ini kemudian Bapak Abu Bakar. Kami persilakan Ibu Fatma terlebih dahulu. Iya, terima kasih Prof. Yang saya ingin tanyakan, pertama saya pengurus UPZ dari Kecamatan Allah Kabupaten Nrekang. Ini terkait dengan masalah, ya karena kan kita tahu ada lembaga wakaf yang dikelola oleh Basnas atau seperti apa. Kemudian yang kedua, tentang pendistribusian zakat, utamanya zakat fitrah yang ini kita sudah sementara pengumpulan, mengingat kita berada di tengah pandemi COVID-19, seperti apa yang paling aman untuk mekanisme penyalurannya? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma. Salam untuk anaknya ya, calon menteri insya Allah. Sudah berbuka belum Bu di sana Bu? Belum ya? Menunggu waktu berbuka puasa. Ya. Baik. Kemudian kami persilakan Bapak Abu Bakar yang sudah mengaktifkan mode raise hand. Halo, Assalamualaikum Pak Abu Bakar. Ya, halo, Assalamualaikum. Silakan Pak, sudah dibuka mode mute-nya. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini nampaknya agak sedikit kurang baik sinyalnya dengan Pak Abu Bakar, dan beliau rupanya juga sudah memberikan pertanyaan melalui kolom chat, Pak. Berapakah besaran yang harus diterima, yang harus diberikan kepada mustahik, dan berapa pula yang bisa diambil oleh amil? Ini pertanyaannya dari Ibu Fatmawati tadi, UPZ di Kecamatan Allah, Kabupaten Nrekang, dan dari Bapak Abu Bakar, penyuluh agama Islam Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kami persilakan, Prof. Baik, Bu Fatma ya, dari Nrekang. Saya pernah ke sana itu, ke Nrekang. Jadi begini, kalau besarannya, begini kan, amil zakat itu maksimal 1/8. Ya, maksimal 1/8. Karena mustahik zakat itu ada 8 asnaf. Ya, salah satu asnafnya itu adalah amil zakat. Nah, amil zakat itu maksimal 12,5%. Tapi itu bukan sekedar untuk gaji, bukan. Ya, tapi juga untuk keperluan administrasi. Ya, surat menyurat, mungkin juga telepon dan lain sebagainya ya. Jadi maksimal, jangan lebih dari itu. Maka di Basnas Pusat dulu itu hanya 10% kita mengambil. Ya, sebagian besarnya untuk 7 mustahik yang lainnya. Terutama mustahik yang pertama dengan yang kedua, nama shadaqatul lil fuqara wal masakin.
Dan berikutnya adalah sekarang juga saya lihat yang akan banyak musnah itu ghorimin. Ya, ghorimin itu orang yang punya utang, ya, terhadap PMT misalnya, bank-bank syariah atau apa ghorimin yang lain. Karena sekarang banyak sekali orang yang tidak berdaya ya, untuk membayar utangnya. Ya, sekarang juga kemarin saya dapat informasi bahwa pasti ada kebijakan dari pemerintah tentang ketidakmampuan para nasabah, ya, bank-bank syariah yang biasanya setoran tiap bulan, sekarang sudah tidak mampu lagi. Dan ini bisa dibayangkan terjadinya kalau terus-menerus begitu, ya. Jadi itu. Kemudian mekanisme pembayaran zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini sekarang jangan lagi dikumpulkan orangnya, ya, kemudian dibagikan oleh kita. Tapi kalau bisa tadi kita punya data, kemudian ada petugas data mustahik itu, ya, ada datanya di kantor Basnas atau kantor UPZ misalnya, langsung dibagikan di situ ya oleh petugasnya, ya, dengan pakaian-pakaian yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi tidak lagi sekarang dikumpulkan. Kumpul tidak, kitlah yang sekarang yang bergerak, ya, rumah masing-masing. Makanya perlu ada koordinasi dengan RT RW supaya zakat itu langsung diterima oleh mereka yang berhak menerimanya. Jangan lagi dikumpulkan di kantor kita kemudian dikasih cara-cara lama itu sekarang kan sudah dianggap bertentangan juga dengan kondisi yang terjadi sekarang kalau dikumpulkan. Itu yang berkaitan dengan mekanismenya dan persiapan dari sekarang, ya, datanya harus lengkap dari sekarang, ya. Itu aja per desa, per RT, per RW, data betul begitu, ya, sehingga menjelang pertengahan kalau bisa tanggal 15, 16 gitu, ya kita sudah siap dengan data itu dan langsung dibagikan kepada yang berhak menerimanya, begitu. Kemudian saya kira demikian, ya, hampir sama. Moderator, ya. Iya, baik, pertanyaannya hampir sama memang, betul. Ya. Kemudian terakhir ini Prof, barangkali sebelum nanti kita tutup di jam 5 sore. Ini dari Bapak Hasan Ma'ruf, beliau bertanya melalui kolom chat terkait pembayaran zakat fitrah dengan uang, di mana kondisi saat ini begitu banyak lembaga zakat dadakan seperti RT dan RW atau lembaga lainnya. Beliau ini bingung, Prof, ini ada dasar hukum hitungan yang diatur oleh agama atau bagaimana? Atau barangkali mereka adalah perpanjangan tangan dari Basnas atau dari Lasri UPZ tingkat kecamatan, itu bagaimana, Prof? Ya, jadi sebenarnya kan yang disebut dengan amil zakat itu kan yang full time, ya, bukan yang dadakan, yang muncul bulan Ramadan, hilang bulan Syawal, itu bukan itu, ya. Itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Panitia itu bukan amil. Oleh itu maka jangan sampai mengambil, karena itu haknya 1/8, jangan. Ya, kalaupun akan mengambil ala kadarnya saja untuk biaya transportasi atau konsumsi, ya, karena yang berhak 1/8 itu adalah amil zakat yang resmi, yang pekerjaannya memang urus zakat. Kemudian juga dengan uang sekarang. Ya, biasa kan Kementerian Agama, pemerintah suka mengeluarkan edaran, ya, tentang berapa harga atau kalau diuangkan 1 sok itu berapa. Zakat fitrah kan 1 sok, ya, 3,5 liter, berapa kalau diuangkan. Dan itu pendapat itu sudah dianut oleh masyarakat dari dulu, meskipun pendapat Imam Hanafi. Ya, kalau pendapat Imam Syafi'i kan harus kutub baladi, harus makanan pokoknya. Ya, tapi kita dalam bidang ini sudah mengambil pendapat yang memungkinkan sesuai dengan kondisi. Dan mana-mana sudah berlaku pendapat itu boleh diganti dengan uang, dihargakan. Ya, kalau 2 sok misalnya berapa tuh, 7 liter itu berapa harganya? Nah, begitu. Tetapi saya berharap harganya itu yang maksimal lah, ya. Jadi beras yang terbaik lah yang biasa kita makan. Jangan beras yang jadi dilebihkan lah. Kalau misalnya 8.000 misalnya, ya, maka sudah jadi 10.000 misalnya. Kalau misalnya 20.000 ya 25.000, jadi dilebihkan. Karena khawatir terjadi fluktuasi harga. Ya, kalau kita ada dilebihkan, itu sesuaikan dengan Al-Quran. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang tatawwa, ya, memperbanyak kebaikan, yang melebihkan kebaikan, fa innallaha syakirun alim. Allah akan membalas dan Maha mengetahui terdapat tambahan. Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih Prof. Didin. Kita sebetulnya sih ingin lebih panjang lagi memberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman. Ini nampaknya luar biasa, Prof.
atensinya dan pertanyaannya cukup banyak di kolom chat. Kita tidak bisa akomodir semuanya, jadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Terakhir, saya ingin memberikan kesempatan kepada Prof. Didin untuk memberikan closing statement di dalam talk show kita. Dan teman-teman, seperti saya janjikan di awal bahwa dari panitia juga akan memberikan souvenir kepada teman-teman. Saya umumkan nanti untuk bisa menghubungi nomor yang tercantum di kolom registrasi kemarin, yaitu Bapak Hamzah Ginting, Bapak Ahmad Nasiruddin, Ibu Umi Said Habibah dari yang tadi bertanya, kemudian Ibu Fatmawati dan Bapak Abu Bakar. Mohon untuk menghubungi nanti nomor registrasi yang tercantum ketika Bapak dan Ibu bergabung di dalam talk show ini. Prof, boleh untuk closing statement, Prof? Ya, baik. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para soimin soimat, kita menyadari bahwa musibah ini sangat luar biasa, dan kemudian juga bulan Ramadan juga bulan yang luar biasa bagi kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa, harus husnudon, semangat, ya, mengoptimalkan pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan, sekaligus juga menguatkan kesalahan sosial kita. Memberi, jangan hanya sekedar merasa cukup dengan zakat fitrah, tapi kalau kita masih melihat tetangga kita yang membutuhkan, kita beri, kalau kita ada, supaya kita menjadi umat yang betul-betul digolongkan kepada umat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan juga kita memohon kepada Allah agar musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita akan melakukan berbagai aktivitas sebagaimana biasanya. Tapi sadarilah bahwa di balik musibah ini akan ada hikmah yang sangat luar biasa. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa, dan atas Allah pasti tidak ada yang tidak mengandung hikmah. Kita tidak tahu apa rahasia yang Allah kehendaki di balik musibah yang sedang sama-sama kita alami bersama. Barangkali di antara hikmah itu, sementara ini kita bisa sholat berjamaah bersama keluarga yang tadinya jarang berkumpul, bisa juga mengecek hafalan Al-Quran anak-anak kita, adik-adik kita, alhamdulillah. Dan lebih jauh dari itu, kita juga memahami betapa kecil sebetulnya manusia di hadapan Allah SWT, diuji dengan makhluknya yang tidak nampak. Semua negara sekarang berguncang. Wallah alam bisawab. Kemudian para hadirin yang berbahagia, soimin soimat, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber terutama yang sudah berkenan untuk berbagi bersama kita, dan para hadirin sekalian. Saya rasa untuk kesimpulan kita sudah bisa mengambil kesimpulannya masing-masing. Sangat padat dan lengkap sekali pembahasan dari Prof. Didin Hafidzuddin. Terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka, dan semoga pertemuan kita ini membawa manfaat. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan kesempatan bertanya. Mudah-mudahan dalam obsesi bersama narasumber Ibu Alisa Wahid terkait dengan problematika rumah tangga. Billahi fi sabilil haq, summa fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita sama-sama akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi, Prof. Atur nuhun. Selamat berbuka puasa. Masih 1 jam lagi di daerah Bogor, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.